1600-an, William Gilbert menemukan bahwa bumi sendiri merupakan magnet alami yang akan selalu menarik jarum besi ke arah kutub magnet utara dan juga selatan. Kutub magnet utara terletak dekat kutub utara dan begitu pula kutub magnet selatan berada di dekat kutub selatan. Sebuah magnet akan menarik benda di sekitarnya selama benda tersebut terletak di medan magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman semua, bagaimana keadaan teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Naila Olivia dan hari ini saya akan membahas materi tentang medan magnet induksi. Sebelum memulai materi pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bumi sendiri menarik berbagai benda di sekitarnya. Salah satunya adalah cahaya matahari yang merupakan gelombang elektromagnet dan kemudian disebut aurora. Aurora dapat disaksikan di kutub utara dan kutub selatan bumi. Aurora adalah cahaya matahari yang mengalami perbelokan akibat magnet bumi sehingga memancarkan berbagai warna yang indah. Pengertian induksi magnet. Induksi magnet adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Sedangkan medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi sumber magnet baik berupa magnet alami yang permanen maupun arus listrik khusus untuk medan magnet yang diakibatkan adanya arus listrik pada penghantar kemudian disebut induksi magnet. Hubungan arus listrik dan medan magnet pertama kali diungkapkan oleh Hans Christian Ørsted pada abad ke-19. Ketika itu, H.C. Ørsted menemukan perubahan medan magnet pada jarum kompas yang ada di sekitar kawat berarus listrik. Jarum kompas yang pada awalnya selalu mengarah ke kutub utara dan selatan, kemudian mengalami pembelokan dengan arah melingkar di sekitar kawat lurus. Percobaan berikutnya dilakukan oleh André Marie Ampère serta ilmuwan lainnya, hingga menunjukkan bahwa arus listrik dapat menarik serpihan besi bahkan dua kawat sejajar berarus saling tarik-menarik. Penemuan Ørsted juga mengilhami Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart, dua orang fisikawan asal Prancis untuk meneliti induksi magnet. Hasil eksperimen mereka yang kemudian disebut hukum Biot-Savart mengungkapkan induksi magnet pada penghantar adalah resultan medan magnet yang ditimbulkan muatan yang bergerak. Menurut Laplace, besar nilai induksi magnet berbanding lurus dengan arus listrik yang mengalir sepanjang kawat penghantar dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik tersebut dari kawat penghantar. Sedangkan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan dengan arah induksi magnet selalu tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Dengan aturan kaidah tangan kanan, yakni jempol menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari menunjukkan medan magnet dan berlaku sebaliknya. Keempat jari dapat menunjukkan arah arus listrik, sedangkan jempol arah medan magnet. Induksi magnet dilambangkan dengan B dan memiliki satuan Tesla atau Weber per meter persegi. Berdasarkan temuan Biot-Savart dan Laplace, besaran induksi magnet merupakan besaran vektor, yakni besaran yang memiliki nilai dan arah. Berdasarkan bentuknya, terdapat 4 bentuk kawat penghantar yang akan kita bahas, yakni kawat lurus, kawat melingkar, selenoida, dan toroida. Pada dasarnya, rumus untuk keempat bentuk kawat merupakan hasil integral dari hukum Biot-Savart. Induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Rumus induksi magnet kawat lurus tak berhingga untuk kawat lurus berarus yang panjangnya tidak berhingga seperti pada gambar di bawah ini. Arah induksi magnetik dicari menggunakan kaidah tangan kanan. Secara 3 dimensi, arah induksi magnet dapat digambarkan dengan simbol X untuk menunjukkan arah B menjauhi pembaca atau masuk bidang gambar, dan menggunakan dot untuk menunjukkan arah B menuju pembaca atau keluar dari gambar. Sedangkan untuk rumus induksi magnetik pada kawat lurus berarus dengan panjang tak terhingga adalah sebagai berikut. Rumus induksi magnet kawat lurus berhingga. Pada kawat berhingga atau kawat berarus dengan panjang tertentu, arah induksi magnet sama dengan panjang kawat tak berhingga. Sedangkan untuk rumus induksi magnetiknya adalah sebagai berikut.
Induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Rumus induksi magnet di pusat lingkaran. Rumus induksi magnet di sumbu pusat lingkaran berjarak X. Sedangkan jika induksi magnet yang dicari tidak berada di pusat lingkaran melainkan sejajar dengan sumbunya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan θ adalah sudut yang dibentuk antara sumbu titik X dan ujung kawat melingkar. Induksi magnet di sekitar selenoida berarus. Selenoida adalah nama lain dari kumparan, yakni kumparan kawat melingkar yang membentuk panjang tertentu. Rumus induksi magnet di pusat selenoida. Besar dan arah induksi magnet pada pusat selenoida dapat dicari dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan rumus sebagai berikut. Rumus induksi magnet di ujung selenoida. Induksi magnet di sekitar toroida. Toroida adalah selenoida yang dibentuk melingkar seperti gambar di bawah ini. Untuk menghitung induksi magnet di pusat toroida, dapat menggunakan rumus induksi magnet pada pusat toroida sebagai berikut. Sedangkan untuk arah induksi magnet pada toroida, dapat menggunakan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Nah, itulah penjelasan mengenai medan magnet akibat arus listrik atau induksi magnet serta rumusnya pada berbagai keadaan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal mengenai induksi magnet dan pembahasannya. Contoh soal induksi magnet. Suatu penghantar melingkar membentuk sudut 120 derajat. Dialiri arus listrik I sama dengan 9 ampere. Jika jari-jari kelengkungan R sama dengan 2pi cm dan μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Maka besar induksi magnetik di titik P adalah. Selanjutnya kita akan membahas soal yang baru saja kita baca. Dengan N sama dengan 120 derajat per 360 derajat, hasilnya adalah 1/3. B sama dengan 1 dikali 9 dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7 per 3 dikali 2 dikali 0,02pi. B hasilnya adalah 3 dikali 10 min 5 Tesla. Jawaban yang benar adalah yang A. Di sini sudah saya berikan 2 tugas materi induksi magnet untuk kalian praktekkan di rumah. A way to show induced magnetism is to take a large nail and a permanent magnet and hold the nail to the permanent magnet and then bring it to, for example, a pile of paper clips. And we can see that the iron nail becomes magnetized. If I pull the magnet away, a lot of the paper clips drop off because the iron nail has now lost its magnetism. If I put it back on again, we can then attract the paper clips and take it away. And what happens then is that the lines of force from the bar magnet will pass through the nail and line up the iron atoms in the nail, so the nail becomes then magnetized, and consequently the nail itself acts as a temporary magnet. Nah, itu dia penjelasan dan juga pembahasan contoh soal dari materi medan magnet induksi. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video materi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, dan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video materi saya sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.